Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khosyatillah dari Informatik KB dengan NIM 2388010036. Saya di sini akan menjelaskan processing dan fitur engineering pada data kartu kredit. Nah, di sini di data kartu kredit itu ada ID, limit bar, sek, education, marriage, age, pay, bill, payment, jumlah pembayaran akuntan pada bulan ke-1 sampai ke-6, default payment, target variabelnya, import, reverse, index. Jadi ini OS untuk berinteraksi dengan sistem file, misalnya mengakses atau membuat folder. Ini untuk membuat folder. Pandas digunakan untuk membaca, memproses, dan menganalisis data berbentuk tabel. Nah, NP-nya digunakan untuk perhitungan numerik, terutama operasi vektor dan matriks. Nah, kalau ini buat digunakan untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab agar bisa mengakses file dari Drive. Load data ini kita bisa mengupload data, menggugah data yang kita ambil, data credit card, lalu ekspor data analisis EDA. Cek informasi yang terdapat di data. Dari hasil pengecekan struktur data di atas, diketahui bahwa dataset kredit card default payment memiliki 30.000 baris data nasabah dan 25 kolom. Fitur akan dicari tahu apakah jumlah nasabah yang gagal membayar lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak gagal bayar atau sebaliknya. Nah, selanjutnya mencari perbandingan label atau kas. Saya mencari default payment next month. Ini diagramnya. Nah, dari diagram di sini kita bisa dikatakan bahwa data masih tergolong imbalanced dataset. Dapat dikatakan bahwa jumlah nasabah yang membayar tepat waktu jauh lebih banyak dibandingkan dengan nasabah yang gagal membayar. Nah, selanjutnya analisis deskriptif. Di sini ada limit bar, batas maksimum saldo kredit, limit pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sek, jenis kelamin nasabah, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Educationnya tingkat pendidikan terakhir nasabah, marriage, status pernikahan nasabah, age, usia nasabah, pay sampai ke-6 itu riwayat keterlambatan pembayaran selama 6 bulan terakhir. Ini bill IMET, jumlah tagihan yang harus dibayar dalam 6 bulan terakhir, dan pay jumlah pembayar aktual dan dilakukan nasabah setiap bulan. Default payment next month menunjukkan apabila nasabah mengalami gagal bayar pada bulan berikutnya. 1 sama dengan gagal bayar, 0 atau tidak bayar. Apabila dilihat dari data statistik di atas, khususnya pada kolom limit bar, batas pinjaman dan kolom pembayaran seperti pay MT 1, pay MT 6, terlihat bahwa nilai minimum beberapa variabel adalah 0.
yang menunjukkan adanya nasabah yang tidak melakukan pembayaran pada bulan tertentu. Selain itu, distribusi nilai pada kolom seperti pi 0 hingga pi ke-6 menunjukkan adanya variasi besar antara nasabah dan yang membayar tepat waktu dan yang menunggak nilai negatif hingga positif. Akan dicari tahu apakah status pernikahan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pi 0 sampai pi 6. Selanjutnya, buat crosstab antara status pernikahan dan status keterlambatan pembayaran pi. Nah, di sini ada diagram hubungan status pernikahan dengan status pembayaran pi. Nah, di sini status pernikahannya, di sini payment statusnya, status pembayarannya. Nah, berdasarkan grafik tersebut, data disimpulkan bahwa pemohon yang berstatus menikah cenderung memiliki disiplin pembayarannya yang lebih baik ditunjukkan dengan jumlah keterlambatan pembayaran yang lebih sedikit pada kategori pi 0. Pi 0 kan min 2. Nggak kelihatan sih. Atau pi 0 sama dengan 0. Yang warna muda. Sebaliknya, pemohonan yang belum menikah atau single menunjukkan kecenderungan memiliki tingkat keterlambatan pembayaran lebih tinggi. Pi 1 lebih kecil dengan 2. Pi 0 lebih kecil dengan 2. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa nasabah yang sudah menikah memiliki tanggung jawab finansial lebih stabil, sedangkan nasabah yang belum menikah mungkin memiliki pengelolaan keuangan yang lebih longgar atau penghasilan yang belum tetap. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap besarnya limit kredit atau yang disebut limit bar dan kemungkinan keterlambatan pembayaran atau disebutnya pi. Nah, ini buat kategori limit kreditnya. Habis itu kita cek antara limit kredit bagi yang telah menikah berdasarkan jenis kelamin. Ubah hasil crosstab menjadi data frame untuk visualisasi. Di sini visualisasinya ada diagram, ada true dan false. Di sini diagramnya perbandingan limit kredit berdasarkan gender yang sudah menikah. Diketahui bahwa bagi nasabah yang sudah menikah, apabila limit kredit lebih tinggi, rata-rata yang memenuhi kondisi tersebut adalah perempuan. Yang perempuan, yang nomor 2. Dan sebaliknya, oleh karena itu diasumsikan bahwa status menikah dan gender memiliki hubungan terhadap besarnya limit kredit. Lalu bagaimana sih jika dengan yang belum menikah? Kita ngecek limit kredit bagi yang belum menikah. Buat hasil konsep menjadi data frame, visualisasi hasil. Nah, kita dapat diagram perbandingan limit kredit berdasarkan gender yang belum menikah. Dari grafik ini memperlihatkan perbandingan limit kredit berdasarkan gender pada pemohon yang belum menikah. Terlihat bahwa pemohon perempuan mendominasi kategori limit kredit lebih tinggi. Sementara pemohon laki-laki lebih banyak berada pada kategori limit kredit rendah. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pola berdasarkan gender di mana perempuan lebih berpeluang memperoleh limit kredit yang lebih besar dibandingkan laki-laki pada kelompok yang belum menikah. Selanjutnya, apakah ada pengaruh antara persetujuan status dengan status merit dan gender applicant?
status, merit, dan jenis kelamin, limit bar. Ini hasilnya berdasarkan hasil cross-tab antara status pernikahan. Apakah ada pengaruh antara persetujuan status dengan status merit dan gender applicant? Nah, kita dapat nih diagramnya. Berdasarkan hasil cross-tab antara status pernikahan, gender, dan status limit kredit, terlihat bahwa pada semua kategori status pernikahan, jumlah permohonan perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada kelompok menikah dan belum menikah, pemohon perempuan mendominasi jumlah pengajuan, namun seluruhnya berada pada kategori limit kredit rendah. Permohonan laki-laki juga menunjukkan pola serupa dengan jumlah yang lebih sedikit. Secara umum, dominasi jumlah pengajuan oleh perempuan tidak diikuti dengan proporsi pemberian limit kredit tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor gender dan status pernikahan menunjukkan perbedaan distribusi yang cukup jelas, meskipun sebagian besar pengajuan berada pada limit kredit rendah. Selanjutnya, apakah ada kaitannya dengan beban tanggungan yang harus mereka tanggung? Berdasarkan hasil cross-tab antara gender status pernikahan dan status tagihan bulanan pertama, terlihat bahwa mayoritas nasabah, baik laki-laki maupun perempuan, pada semua status pernikahan tidak memiliki tagihan aktif. Laki-laki yang sudah menikah dan belum menikah didominasi oleh kelompok tanpa tagihan, masing-masing sebanyak 4.893 dan 6.231 orang. Pola serupa juga terjadi pada perempuan, di mana jumlah yang tidak. Selanjutnya, apakah ada kaitannya dengan beban tanggungan yang harus mereka tanggung? Berdasarkan hasil cross-tab antara gender, status pernikahan, dan status tagihan bulan pertama, terlihat bahwa mayoritas nasabah, baik laki-laki maupun perempuan, pada semua status pernikahan tidak memiliki tagihan aktif. Laki-laki yang sudah menikah dan belum menikah didominasi oleh kelompok tanpa tagihan, masing-masing sebanyak 4.893 dan 6.231 orang. Pola serupa juga terjadi pada perempuan, di mana jumlah yang tidak memiliki tagihan jauh lebih besar dibanding yang memiliki, baik pada kelompok menikah 7.795 sama vs 674 maupun yang belum menikah 8.714 sampai 697. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beban tagihan pada bulan pertama relatif rendah di seluruh kelompok gender dan status pernikahan. Bagaimana sih pengaruh beban tanggungan terhadap status pinjaman limit kredit? Nah, ini tabel pengaruh kategori beban tagihan terhadap status gagal bayar. Ada non-nobil, low, medium, dan high. Nah, dari diagram di atas, ternyata jumlah beban tagihan tidak banyak mempengaruhi status pinjaman, karena nasabah dengan berbagai tingkat tagihan tetap menunjukkan kecenderungan serupa terhadap kelancaran pembayaran. Bagaimana dengan status education? Pengaruh tingkat pendidikan terhadap status gagal bayar. Diagram ini menunjukkan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemungkinan gagal bayar. Nasabah dengan tingkat pendidikan lebih tinggi,
ini dan university cenderung memiliki proporsi pembayaran lancar yang lebih besar dibandingkan kelompok pendidikan menengah atau rendah. Namun demikian, nasabah dengan pendidikan tinggi tidak sepenuhnya bebas dari resiko gagal bayar. Hanya saja jumlah nasabah yang lancar bayar jauh lebih dominan pada kelompok ini dibandingkan kelompok pendidikan yang lebih rendah. Bagaimana sih pengaruh limit kredit terhadap status gagal bayar? Nah, ini bentuk box plotnya. Dari box plot yang ditampilkan, terlihat perbandingan limit kredit antara nasabah dengan status pembayaran lancar. Nih, 0. Dan gagal bayar 1. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada distribusi limit kredit antara nasabah yang membayar lancar maupun yang gagal bayar. Artinya, besar kecilnya limit kredit bukanlah faktor utama yang membedakan apakah seorang nasabah akan mengalami gagal bayar atau tidak, karena kedua kelompok menunjukkan pola distribusi limit kredit yang relatif sama. Selanjutnya, proposing mission fail. Dari data pengecekan mission fail diketahui bahwa tidak terdapat data yang hilang pada seluruh variabel dan dataset, termasuk variabel seperti limit bar, sex, education, merit, age, hingga development mode. Seluruh kolom memiliki nilai lengkap sehingga dataset dapat langsung digunakan untuk tahap analisis. Berikutnya, tanpa perlu dilakukan proses imputasi atau penghapusan data. Oke, selanjutnya cek kembali missing value. Selanjutnya label encoder. Ubah ke dalam bentuk numerik. Ada limit bar, sex, education, marriage, age. Nah, selanjutnya cek korelasi. Melakukan perhitungan nilai korelasi hanya untuk kolom numerik. Ini tabelnya. Berdasarkan tabel di atas, hasil korelasi pada heat map terlihat bahwa sebagian besar variabel memiliki hubungan yang relatif lemah dengan variabel target deferred payment next month, sehingga pengaruh langsung terhadap kemungkinan gagal bayar tidak terlalu kuat. Variabel yang menunjukkan korelasi paling berarti dengan development adalah by 0, by 2, dan by 3 dengan nilai korelasi positif sekitar 0,32 sampai 0,26, menandakan bahwa semakin besar nilai keterlambatan pembayaran payment delay, semakin tinggi kemungkinan nasabah mengalami gagal bayar. Selain itu, terlihat adanya korelasi yang cukup buat antar variabel bail sekitar 0,83 sampai 0,95, serta antar variabel pay sekitar 0,5 sampai 0,8. Hubungan ini logis karena nilai tagihan dan pembayaran tiap bulan saling berkaitan. Variabel demografis seperti sex, education, marriage, dan age hanya menunjukkan korelasi yang sangat rendah dengan status gagal bayar, sehingga kontribusi terhadap prediksi relatif kecil. Dapat dikatakan bahwa riwayat pembayaran variabel pay merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan gagal bayar, sedangkan variabel demografis memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil. Yang nomor 4, fitur engineering. Dalam tahap fitur engineering, dilakukan penambahan beberapa variabel baru untuk memperkaya informasi analisis variabel baru, di antaranya total bill, untuk menghitung dari penjumlahan seluruh tagihan bulanan. Kalau total payment merupakan total dari sebuah pembayaran
Dari kedua variabel tersebut dihitung payment ratio sebagai perbandingan antara total pembayaran dan total tagihan untuk melihat kemampuan membayar nasabah. Yang terakhir, utilization rate, yaitu rasio antara rata-rata tagihan dan limit kredit. Limit BAL yang menggambarkan seberapa besar limit digunakan. Fitur-fitur ini membantu memperjelas pola keuangan nasabah dan mendukung analisis resiko gagal bayar. Scaling ini dilakukan karena terdapat perbedaan rentang nilai range yang cukup besar di antara beberapa variabel seperti limit BAL, BAIT, dan PAI. Perbedaan ini dapat menyebabkan model lebih berat terhadap variabel dengan nilai besar. Oleh karena itu, dilakukan proses scaling agar seluruh variabel berada pada skala yang sebanding dan dapat memberikan kontribusi yang proporsional dalam proses analisis maupun model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.